Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Az-Zuhud ingkang kula hormati, menawi bulan Hijriyah sampun mlebet bulan apa, Mbah? Mboten apal nggih. Nasional apal. Bulan Hijriyah sampun mlebet bulan apa niki? Rabiul Akhir, Pak Sutris, Jumadil Ula. Jumadil Awal nggih. Monggo Jumadil Ula nggih. Mboten napa-napa. Nggih. Bulan wong Jawa. Nggih. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, napa Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Menawi mboten tanggal kalih nggih tanggal 3 sakmenika nggih Jumadil Awal 1446 Hijriyah. Dados kirang langkung berapa bulan lagi itu Ramadan? Berapa bulan lagi bulan puasa? 4. Nggih mboten nggih. Nggih sekawan wulan malih, Mbah. Nggih. Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban. Nggih. 4 bulan lagi. Ya, mudah-mudahan nggih mugi-mugi kita sedaya nggih dipun napa diparingi Allah Subhanahu wa taala kesempatan saged nggih saged beribadah di bulan Ramadan untuk tahun ini 1446 Hijriah. Karena waktu itu berjalan dengan cepat. Yang sudah lewat itu tidak akan mungkin kembali lagi. Padahal waktu itu adalah modal yang paling berharga. Itu nggak bisa dijual, nggak bisa diganti. Lewat. Nek menawi sampun napa? Sampun kehilangan kesempatan nggih pun mboten saged diputer malih. Mboten saged diulangi. Menika secara umum. Menawi secara khusus waktu ingkang dipun pilih kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun sebut dalam doa menika nggih waktu pagi. Waktu pagi nggih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Nah, waktu pagi menika jam pinten? Ulama rahimahumullah ingkang menjelaskan bilih waktu pagi ingkang dipun maksud dari
ba'da salatil fajri ila waqtid duha. Waktu pagi ingkang dipun maksud adalah pagi setelah salat subuh sampai waktu duha. Itu yang dimaksud pagi yang diberkahi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, curahkanlah berkahmu untuk umatku di waktu pagi. Mboten ateges wekdal ingkang sanes menika mboten wonten berkahipun mboten. Semua waktu itu ya berkah. Selama waktu itu dimanfaatkan untuk ibadah. Waktu kapanpun itu, mau siang, sonten dalu, awal dalu, tengah dalu, pertengahan, napa akhir dalu, ba'da subuh, ba'da asar, nggih sami-sami Allah berkahi. Tetapi secara khusus, waktu pagi menika disebut oleh Nabi Muhammad SAW dalam doanya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah berkahmu itu untuk umatku di waktu pagi. Waktu pagi itu tadi dari jam berapa sampai jam berapa? Mas jubah hitam. Dari jam 7 atau dari jam 8? Dari pada subuh sampai jam berapa, Mas? Nggak tahu. Baik. Yang kacamata? Yang kacamata yang santri loh, bukan Pak Ketua Yayasan loh. Sampai Pak Polisi. Dari pada subuh mimbak di salatil fajri ila wakti, sampai waktu apa Mas tadi, Mas? Sampai waktu duha. Sampai waktu duha. Nah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, untuk 10 tahun terakhir, atau bahkan sebelumnya sedikit lah, sampai sekarang ini, bagi kita ada sebuah PR, tugas yang tidak ringan. Apa itu? Fenomena generasi muda yang generasi Z, sebelumnya juga generasi milenial itu. Mudah-mudahan nanti generasi yang berikutnya bisa lebih baik. Apa itu? Fenomena tidur pagi. Nah ini, fenomena tidur pagi. Ora sugih subuh napa? Keplan mantrang, ya. Jadi sangat banyak sekali dan prosentasenya itu tinggi. Anak-anak muda yang punya kebiasaan tidur pagi. Ini masuk di semua kelompok remaja. Mau yang laki-laki, mau yang perempuan, mau yang di pondok, mau yang di luar pondok, yang di rumah. Jadi fenomena tidur pagi. Itu bukan suatu masalah yang remeh. Kenapa? Karena itu bukti bahwa umat itu sedang tidak baik-baik saja. Umat Islam itu sedang mengalami kejenuhan. Umat Islam itu perjalanannya melambat. Kenapa? Karena anak-anak muda yang diharapkan menjadi tulang punggung dan ujung tombak itu malah ya tertidur, betul-betul tertidur, mboten namung tidur turu, tapi ya tertidur dari semangatnya, tertidur dari ibadahnya. Itu otomatis saling berkaitan. Ya, kenapa? Karena malamnya dipakai untuk begadang. Ya begadangnya macam-macam. Ada yang menggunakan handphone, ya, ada yang nongkrong, ya. Ada yang naik motor keliling-keliling. Geng. Ada yang sama sekali nggak ada kegiatan tapi dia nggak bisa tidur. Akibatnya ya pagi kemudian tidur. Itu kan jelas sekali itu bertentangan dengan sabda Nabi Muhammad SAW dan ulama-ulama as-salaf
Itu dari zaman sahabat, dari zaman Rasulullah SAW bahkan ya. Tapi kalau secara generasi dari zaman sahabat itu, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan sampai sekarang, orang yang tidur pagi itu dibenci. Ya. Karena kesimpulannya, ringkesnya itu, siapa yang beraktivitas di pagi hari berarti itu orang sukses. Tapi kalau dari pagi itu sudah tidur, ya berarti orang itu ya pasti gagal lah. Bahkan seperti Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala dan juga para ulama lainnya. Ya bahkan nanti akan kita sebutkan dalam riwayat yang sama ini nanti. Bahwa ini bukan hanya terkait dengan ibadah, mboten namung urusan akhirat. Urusan dunia pun nggih sami. Engkang berbisnis, engkang berusaha, engkang bertani, engkang bertani, engkang beternak, engkang berikan. Ya kesuksesanipun nggih niku terkait dengan waktu juga. Nek menawi tangine jam 09.00. Ya. Mangkate jam 10. Ya, oleh apa? Sampai di sawah wis maput. Ya, panasan sih. Nah, gitu. Wong beternak tangine jam 10. Ya pitike pada mati. Ya. Kemudian kambing-kambing, wedhus-wedhus dan mendo-mendonya itu ya nggak akan maksimal itu berkembang. Yang sapi juga seperti itu. Ikan nggih sami ulam itu kalau di kolam, kalau pagi itu sudah tidak diurusin ya akhirnya nanti akan gagal juga. Menawi berdagang pripun berdagang sami napa benten? Sama juga lah. Ya. Bahkan sebelum pagi pun sudah beraktivitas. Saat derenge subuh pun ramai pasare. Pasar pagi. Ya. Napa meneh pasar-pasar gede nggih, pasar-pasar induk. Niku jam 1 jam kali niku pun rame. Ya. Bibar subuh nggih sami juga sama. Dados hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Menika mboten namung kaitannya tentang akhirat. Tentang dunia pun juga sama. Apapun itu, tingkat keberhasilannya itu bisa juga dipengaruhi oleh waktu. Oleh waktu. Nek bab rumah tangga nggih sami lho. Bab rumah tangga itu bisa ya mempengaruhi keharmonisan suatu keluarga napa keributan dan keretakan berumah tangga. Misalkan ada sebuah keluarga ya, salah satunya punya kebiasaan tidur pagi, itu apa yang terjadi itu? Syekh Imron. Syekh. Mewakili jawaban Syekh. Wis suami istri bojone ngisuk turu. Yang dimaksud bojo di sini misalkan bojo istri ya kan. Nek misalnya jenengan punya istri tiap pagi tidur pagi pripun Mas? Alhamdulillah mboten kan? Wah, alhamdulillah mboten. Tapi nek misalkan bojo maning. Berarti berkah. Oh, jadi sebab bojo maning. Ya, itu pasti ribut, betul saya? Ribut betul saya? Ribut itu. Ya, rumah tangga kacau lah. Kalau tiap pagi istrinya tidur terus, sebelum punya anak aja udah kacau. Ya. Sama juga halnya kalau misalkan dalam rumah tangga itu seorang suami ngisuk turu bae. Ya. Tidur enggak mau kerja, nganggur. Nah tipe-tipe suami seperti ini kathah napa mboten nih? Tapi nek petanahan sih yakin mboten. Petanahan mboten. Itu sejarah turun temurun waris mewarisi orang petanahan itu memang pekerja keras. Ya, pengusaha, semuanya pedagang. Sampai ada idiom di petanahan itu arep sekolah dhuwur-dhuwur dadi sarjana tetap balik dadi dagang itu udah. Ya kan? Itu memang begitu kenyataannya. Tapi kalau kita bicara secara umum nggih kathah nggih suami-suami ingkang malas nggih
ya tidak mau bekerja di waktu pagi dan seterusnya. Ya memang di sana ada jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan di malam hari, betul. Ya. Tapi ya, kan tidak sebanyak pekerjaan yang dilakukan di siang hari. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis sahabat Sakhr bin Wada'ah Al-Ghamidi As-Sahabi ingkang dipun riwayataken Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah berkah untuk umatku di waktu pagi. Tapi tadi sudah kita kasih catatan, yang dimaksud di sini bukan kemudian mboten ateges sanes sodal niku mboten wonten berkahipun. Ya. Tapi yang paling penting, ingkang paling inti justru pagi. Memangnya di waktu siang tidak ada berkah? Ada. Di waktu sore ada berkah? Ada. Malam hari, di awal, tengah maupun di akhir ada berkahnya? Ada. Tetapi di waktu pagi berkah itu akan lebih banyak. Berkahnya itu akan lebih baik. Ya. Kenapa? Karena memang tantangannya juga lebih berat. Qala wa kana idza ba'atha sariyatan aw jayshan ba'athahum min awwalin nahar. Perawi menjelaskan dulu Nabi Muhammad SAW itu kalau melepas keberangkatan pasukan, baik untuk berperang maupun patroli rutin, patroli keamanan, ba'athahum min awwalin nahar. Itu keberangkatan mereka dilepas kapan waktunya? Tengah malam begitu, mboten. Siang hari nggih mboten. Sonten mboten. Tapi dilepas min awwalin nahar. Di waktu pagi. Dan Nabi Muhammad SAW itu paling suka jika melakukan perjalanan jauh, safar, itu berangkatnya di pagi hari. Bukan kemudian difahami, wajib berangkat di pagi hari, mboten. Bukan kemudian, kalau berangkatnya siang, berangkatnya sore, berangkatnya malam, dosa apa? Nggih mboten. Tapi kita berbicara tentang keberkahan, kita berbicara tentang waktu yang tepat. Ya. Karena waktu pagi itu waktu yang tepat untuk mulai beraktivitas. Ketika badan itu dalam keadaan fit, pikiran juga masih jernih. Malam itu digunakan untuk istirahat dan persiapan. Ya. Wa kana Sakhrun tajira. Fakana yab'athu tijaratahu awwalan nahar fa'athra wa kathura maluhu. Sahabat Sakhr ingkang meriwayatkan hadis menika profesinipun tajiron. Tajir niku napa? Dagang. Ya. Nggih, tijarah. Profesinipun itu pedagang. Sahabat Sakhr yang meriwayatkan hadis ini itu sehari-harinya berdagang. Nah, sejak mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, fakana yab'atsu tijaratahu awwalan nahar. Udah mulai berdagang itu sejak pagi. Niatnya apa? Niatnya itu mengikuti. Ya, mengikuti arahan dan petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus berdagang niku mboten namung aktivitas dunia. Jangan dikira terus mboten wonten pahalanya. Berdagang itu dari kegiatan biasa itu bisa menjadi sesuatu yang bernilai ibadah. Asalkan niatnya berdagang apa? Untuk melaksanakan tugas, menafkahi keluarga, memberi makan istri dan anak, membiayai sekolah dan belajarnya mereka. Itu dengan niat yang baik. Berdagang pun menjadi ibadah. Karena niat itu kan penentu. Niat itu punya nilai ya, yang bisa mengubah dari 0 menjadi 5, dari 0 menjadi 10 dan seterusnya. Berdagang itu orang pada berpikir itu aktivitas dunia. Dol tinuku ya.
Aku nggawa barang ning pasar tak dol entuk duit ya wis. Ibadahnya di mana? Ya, untuk praktek jual belinya itu memang bukan ibadah secara zat. Tapi ketika niatnya itu untuk mencari yang halal, menafkahi keluarga. Niatnya itu untuk membantu orang. Kok bisa sih wong dodolan niatnya karo bantu? Apa bisa? Ya bisa lah. Apa yang mereka butuhkan kita punya, kita berikan, kita walaupun dalam bentuk jual beli itu artinya membantu juga. Ya. Daripada dia cari sendiri. Kemudian tadi niat. Kemudian yang kedua, praktek jual beli itu sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya jual belilah mboten riba. Yang jujurlah aja ngapusi. Ya. Nah, ketika seseorang itu berdagang, dia jujur. Ya. Karena untuk melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu akhirnya berdagangnya punya nilai ibadah, ada pahalanya itu. Ini termasuk juga waktu yang dipilih. Jadi buka warung, buka lapak, ya, gelar di pinggir jalan, aja di tengah jalan lah, ya di trotoar. Pagi hari, pas ditakoni, ngapa sih dodolane isuk? Ya mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Imam An-Nawawi rahimahullahu taala itu membuat judul kitab Adabis Safari. Adabis Safari. Bab istihbabil khuruji yaumal khamis wastihbabihi awwalan nahar. Disunahkan memang. Ya, disunahkan. Ya saya ngikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Dodolane isuk. Berarti sing dodolan sore, siang karo bengi ora sesuai sunnah. Ya, bukan, tadi kan sudah kita terangkan. Ya. Yang namanya pekerjaan itu ya silahkan kapanpun, tapi kita ingin mencari yang terbaik, mana yang paling afdol. Pekerja yang memungkinkan kita masih bisa melaksanakan aktivitas dan tugas lainnya, termasuk juga masih bisa memberikan waktu untuk keluarga. Nek misalnya dodolane bengi, ya, kapan dia bertemu dengan keluarga, terutama anak-anaknya? Anak-anak pagi sampai siang itu sekolah, ya, malam di rumah. Tapi ketika orang tuanya tidak di rumah, ya sudah, kapan ketemunya. Tapi jangan kemudian disalahpahami, oh berarti haram. Boten haram. Kita sedang memilih mana yang terbaik. Ya. Fakana yab'atsu tijaratahu awwalan nahar. Nah, sahabat Sakhr bin Wada'ah Al-Ghamidi yang meriwayatkan hadis ini, sejak mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akhirnya kalau berdagang itu pagi-pagi. Ya. Selanjutnya fa'athra. Akhirnya kaya. Berhasil. Wa kathura maluhu. Hartanya pun menjadi banyak. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Ya. Dan kata beliau rahimallahu taala, hadis ini adalah hadis yang hasan. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dan prakteknya memang demikian. Urusan berperang, iya berangkatnya pagi, perangnya pagi. Kenapa? Berkah. Urusan bekerja pagi juga. Urusan belajar, yo pagi. Itu kalau kita membaca adab-adab dan etika dalam berthalabul ilmi, terutama waktu-waktu yang terbaik untuk menghafal Al-Quran, ternyata yang kita baca dan kita temukan dari para ulama itu justru waktu pagi. Iya, waktu pagi itu waktu yang paling produktif. Waktu yang bisa kita maksimalkan untuk mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya. Iya. Tapi ini yang perlu diingat nggih. Ketika kita berbicara tentang waktu pagi menika nggih wonten kaitannya dengan waktu malam. Iya.
inginnya pagi tapi ternyata malam mboten dikondisikan nggih sami mawon. Dan itu akhirnya pagi melawan ngantuk, pagi melawan malas. Kenapa? Ya begini telat turunnya. Begini ya wis begadang. Ya. Ini mungkin suatu hal yang pripun carane nggih. Dan itu nggih. Napa benar-benar mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam niku nggih abot nggih. Abot. Iya. Misalkan apa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena itu selalu dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali di waktu-waktu tertentu. Setelah salat Isya itu beliau langsung istirahat. Ini yang susah ini. Nah, kalau mawon ajeng praktek nggih mboten tegel mboten tega. Kenapa? Karena konsekuensinya wis ora ana taklim bengi. Iya kan. Kajiannya pokoknya kalau malam enggak ada. Kenapa? Ya wis pokoknya habis sholat Isya tidur. Kalau mau taklim ya pada maghrib sampai Isya, habis Isya dah pulang ke rumah masing-masing. Waktu untuk keluarga, waktu untuk istirahat. Itu yang benar kan begitu. Yang benar itu maksudnya yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi prakteknya beratnya itu. Malam akhirnya kita tidur jam 10, tidur jam 11. Kadang sampai setengah 12. Akhirnya itu menjadi suatu pola. Ya, ketika suatu malam niku mboten wonten kegiatan nggih mboten saged tilem. Iya, biasane. Ya, biasanya jam 10. Itu malam itu mboten wonten kegiatan misalipun. Mboten wonten napa pengaosan, mboten wonten rapat, mboten wonten napa-napa, tapi akhirnya bingung dewek. Kan itu. Jam 8 kuwi wis rampung, jam 8 bengi kuwi wis ora ana kegiatan. Tapi karena kebiasaannya tidurnya jam 10, akhirnya tetap jam 10 tidurnya. Ya jelas, waktu itu akhirnya pagi itu bangun terasa berat. Apalagi tanpa doa sebelum dan sesudah bangun dari tidur. Dan ini dan itu. Apalagi punya pikiran, ya kan, pikiran yang berat, ditambah berat lagi. Nah, kalau kita berbicara tentang anak-anak muda yang disinggung di depan tadi, itu beratnya demikian. Beratnya demikian. Itu fenomena, itu menjadi ciri khas generasi Z itu. Malas. Ya malas. Susah bangun dan malas di waktu pagi. Kenapa? Karena yang tercokok dalam pikiran mereka itu pokoknya pekerjaan yang paling bagus itu ya online di malam hari. Ya otomatis di waktu pagi ya terdampak. Maka dulu salaf itu sangat ketat. Kaum salaf itu sangat perhatian terhadap anak-anaknya, terhadap murid-muridnya. Untuk mengkondisikan mereka di waktu pagi itu aktif. Jangan tidurlah. Nah itu langkahnya mulai dari pengkondisian di malam hari. Kemudian melaksanakan dan mengamalkan tuntunan-tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bangun tidur. Jangan lupa baca doa. Terlepas satu ikatan. Karena setiap orang yang tidur kan itu ada 3 ikatan dari setan. Kalau dia bangun tidur, baca doa. Kemudian dia berwudu. Lalu dia sholat. 3 ikatan itu lepas. Fa'asbahana syaitan. Pagi itu sudah semangat dia. Aktif dan produktif. Dia fresh. Tapi kalau tidak, ikatan itu masih ada. Akhirnya membuat berat. Dia bangun tidur gak baca doa, dia bangun tidur juga gak wudu, dia bangun tidur gak sholat. Dan banyak orang seperti itu. Makanya orang kalau gak sholat subuh itu pasti bawaannya malas. Pasti bawaannya malas. Umumnya orang yang tidak memperhatikan waktu sholat, itu dia bangunnya jam 6, bangunnya setengah 6. Ya sholat subuhnya di saat dia bangun. Tapi kowe pada semangat mangkat kerja nyambut gawe, pada mangkat sekolah. Iya. Tapi kosong, hampa. Kelihatannya saja itu seger. Kelihatannya saja dia semangat.
Tapi ternyata semangatnya itu semangat pura-pura. Semangatnya itu ternyata semangat yang terpaksa. Wedi dipecat. Ya. Wedi ditokna kang sekolah. Kan itu. Jadi bukan kesuksesan yang dia cari, bukan kesuksesan yang kemudian dia inginkan, tapi ya itu tadi karena keterpaksaan kegiatan pagi. Buktinya apa? Pas libur ya turu. Kesempatan. Jeneng mboten panguti. Kalau pas libur akhirnya tidurnya blobok sampai menjelang zuhur. Subuh ya ora. Tapi kalau hari-hari biasa ya mangkat, isuk ya isuk. Tapi itu tadi terpaksa. Wedi nek dipecat, wedi nek di PHK. Murni urusan dunia. Padahal kan cuma sedikit saja dirubah itu besar manfaatnya. Punya kebiasaan pagi seperti itu alhamdulillah baik, tapi coba dihadirkan niatnya. Oh, ternyata Nabi Muhammad SAW itu memang memberikan perhatian yang cukup. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di waktu pagi. Itu kalau orang medis, orang-orang yang mempelajari tentang anatomi tubuh manusia, fungsi, ya. Demikian juga aktivitas per organ tubuh. Mereka itu juga mengatakan ya yang terbaik itu waktu pagi. Ya, ketika semua organ tubuh itu siap untuk digerakkan dan maksimal untuk difungsikan. Itu waktu pagi karena mulai waktu masuk siang, sore, malam itu tubuh sudah punya fungsi yang lain masing-masingnya. Jadi dari semua tinjauan dan semua sudut pandang memang benar. Waktu pagi itu adalah waktu yang terbaik. Dan itu akhirnya akan menentukan seharian. Kalau pagi hari dia semangat, maka bisa dikatakan seharian pun akan semangat. Tapi kalau waktu pagi startnya, mulainya itu sudah lamban, sudah berat. Oh, itu seharian itu juga akan berat dan lamban itu. Itu pasti berpengaruh. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini jangan kemudian diabaikan. Penting sekali untuk diamalkan. Apalagi secara sejarah memang menunjukkan demikian. Para ulama kita rahimahumullah, setiap kita baca aktivitas hari-hari mereka itu luar biasa. Dari selesai sholat subuh, jangan tanya sebelum subuh, pokoknya dari selesai sholat subuh itu sudah aktivitas. Aktivitasnya apa? Terutama ya zikir dan ibadah. Mereka menunggu matahari terbit untuk kemudian sholat. Dan itu juga dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya kebiasaan tiap pagi. Ya. Tiap pagi itu punya kebiasaan selesai sholat subuh ya zikir, ya doa, zikir doa. Para sahabat juga tidak meninggalkan masjid, tetap kumpul-kumpul di masjid, duduk-duduk bercerita-cerita. Bahkan kanu yatahaddatsuna an umuril jahiliyah. Yang dibicarakan itu dulu cerita-cerita di waktu masa jahiliyah. Ya bernostalgia, mengenang masa lalu. Ya. Mereka tertawa, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhhak. Para sahabat itu pada guyu cekikian dan segala macam bahasa kita ya. Artinya mengenang masa lalu ya lucu. Itu Rasulullah itu bergabung ikut mendengarkan dan mengetahui yang itu di masjid beliau, Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tahu dan Nabi Muhammad tidak mengingkari itu. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bahkan ikut tertawa. Ya. Maksudnya begini loh. Maksudnya apa kok hadis ini disampaikan? Sing penting isuk kuwi ana kegiatan. Dan kegiatannya harus yang positif. Jadi jangan dibayangkan yang dimaksud itu pagi hari itu harus full ibadah, full zikir, full baca Al-Qur'an, full salat. Yang penting pagi aja turu, isuk aja turu, ya kan? Isuk kuwi berkegiatan, geraklah ini nih. Tadi sudah kita sampaikan. Bukan cuma urusan akhirat, bahkan urusan dunia.
Kalau hadis yang kedua tadi tentang para sahabat bercerita tentang masa-masa jahiliyah, lalu mereka tertawa-tawa dan Nabi Muhammad bahkan ikut tertawa kadang-kadang. Itu yang saya maksud adalah sing penting isuknya aja turu. Apa Pak? Aja pitik. Oh, rezekinya didodol pitik. Oh ya, pitiknya dibeleh, Mbah. Wong Jawa ya, iya. Ya memang betul itu falsafahnya silakan. Nek isuk turu rezekinya didodol pitik. Ya enggak apa-apa lah. Kalah karo pitik. Oh ya, maksudnya kalah karo pitik maksudnya ya. Ya memang betul. Ya. Artinya dulu para sahabat itu untuk mengisi waktu pagi, ya, itu bahkan dengan cerita-cerita, ngobrol-ngobrol gitu loh. Ya. Jadi kalau misalkan di Masjid Az-Zuhud ini, misalkan setiap pagi ada pengawasan ya Ustaz Ahmad nggih. Selesai pengawasan kok ada beberapa jamaah kumpul-kumpul di teras, kumpul-kumpul terus tertawa-tertawa cerita. Ya, tidak usah dilarang lah kan itu. Ini waktu pagi nih, waktu berkah, aja guyu-guyu bae. Aja ngibadah ngana. Enggak mesti. Ya. Karena dulu pun sekali lagi para sahabat itu bercerita sampai tertawa. Kelingan masa mbiyen. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda wasta'inu bil ghadwati war rauhah wa bi syai'in minad duljah. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu menyebut 3 waktu secara khusus. Ya, itu riwayat Bukhari itu. Nabi Muhammad mengatakan dan beribadahlah ya, dan beraktivitaslah dengan memilih waktu. Ista'in itu kan minta tolong. Ya. Yang dimaksud minta tolong di situ memilih sebab, memilih waktu yang terbaik. Apa itu? Birrauhati wal ghadwati wa bi syai'in minadul jah. Di waktu pagi, di waktu sore, dan di akhir malam. Itu kan ibadah yang dengan waktu yang terbaik. Waktu pagi itu aktivitas, waktu sore juga demikian, akhir malam pun seperti itu. Artinya di 3 waktu ini, itu 3 waktu yang sangat tepat seorang hamba itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ada zikir pagi, ada zikir petang. Kan itu. Ada zikir pagi, ada zikir petang. Nah, ini bagaimana caranya? Itu tetap ya. Pondasi yang paling pertama itu justru di keluarga. Kalau sudah sampai di pondok itu ya, jika pola hidupnya belum terbentuk sejak dari dia di keluarga, itu nanti di pondok juga susah untuk kemudian dirubah. Tapi kalau dari rumah, ya, rumah itu memang sejak pagi itu sudah hidup suasananya, aktivitasnya itu ada, mau ibadah, mau tidak ibadah, mau urusan akhirat, mau urusan dunia, itu nanti akhirnya dalam perjalanan dan perkembangannya si anak itu juga menjadi anak yang rajin dan semangat beraktivitas di waktu pagi. Ketika dia masuk pondok, itu kelihatan anak ini, kamu nggak tidur mas? Enggak Ustaz, nggak biasa tidur pagi. Gitu. Tapi yang biasanya tidur pagi sejak dari rumah, masya Allah di pondok dibangunkan sholat subuh susah, ya kan? Sudah komat dia baru bangun, itu pun sholat subuhnya turu karo ngadeg jam. Waliullah katanya. Kok bisa tidur itu sambil berdiri gini? Iya karena imamnya bacaannya dawa. Itu sampai digodain sama teman-temannya gitu. Waliullah kamu, itu ya bercandanya mereka. Bercanda sambil nyindir ya kan. Selesai sholat subuh maning. Iya. Itu saat-saat yang paling indah itu menurutnya. Yang lainnya ambil Al-Quran pegang gini, dia ya alhamdulillah tidurnya masih di depan Al-Quran lah. Kalau tidurnya di depan layar kaca, layar kaca apapun itu kan, iya. Cuman ya jangan begitu, iya kan. Set gitu. Setengah jam, 1 jam misalkan sampai jam 5:30. Ya sudah silakan cukup, silakan istirahat. Istirahat beneran. Yang tadi udah kayak gini langsung lekar gini. Jadi dari tidur ke tidur, tidur di tidur.
Pas jadwal piket pagi, tidak piket, tidur. Masuk kelas, turu maning. Kan itu. Kalau alasan itu bisa dicari, ada kok sahabat memang seperti itu, tidur terus. Iya, tapi tidak semua sahabat. Tidak semua sahabat. Apa Pak? Pak Yitno. Ini nyindir apa waktunya senteng ya? Memang waktu yang paling cocok untuk sarapan ya pagi. Ya, kalau nggak pagi bukan sarapan namanya. Mamsur makan siang. Oke. Itu Bapak jamaah kaum muslimin rahimakumullah yang bisa kita baca pada kesempatan pagi hari ini. Ya kita mulai dari keluarga nggih. Kita mulai dari keluarga, anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan itu orang tua ataupun kakeknya harus ngasih contoh. Ya pengen mulai dari keluarga, ternyata orang tuanya tidak bisa memberikan contoh, ya gagal. Gitu. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi untuk kita semua. Ya, terutama di masjid ini di waktu seperti ini